semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten apa Rem? Elite Build. Elite Build yang dimana kemarin kita ada Elite Build Estilo. Sekarang kita Elite Build, tapi enggak mobil tua. Mobil tua. Akhirnya mobil baru. Oh ya baru. Bukan mobil muda, tapi mobil baru. Lu penasaran? Mobil apaan? Jangan lupa tetap support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Ya kan? Kalau ngomongin clue dari mobil barunya, itu adalah produsen favorit gue, Honda. Iya. Nah, tapi Honda yang sekarang nih, Bram, biasanya kan ya bukan gimana-gimana, Bram. Biasanya kan kita ngulik mobil tua yang memang ada ceritanya atau segala macam. Yeah. Nah, kita sekarang mau mengarah buat ke teman-teman yang memang pengen mobil untuk dimodifikasi keren tapi bisa reliable buat lo pakai hari-hari. Asik. Yaitu mobil baru. Keren. Ya kan, mobil barunya apaan? Enggak sedan. Ya sedan. Kalau kemarin kita sedan. Bukan hatchback juga. Benar, bukan hatchback. Apaan nih? Apa tuh? Mau penasaran? Ayo ikut kita ngeliat mobilnya. Kita ada the all new WRV. Nah, nanti mobil ini, Bram, kita akan bangun, kita udah ada renderan ya, kita udah ada konsepnya, kita akan sedikit racing look clue-nya. Ya. Tapi tetap bisa kalian masih bisa kalian ikutin dan bisa kalian pakai untuk gayanya, bisa aplikasiin untuk mobil kendaraan harian. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi masih daily driven. Benar. Jadi yang pertama akan kita jalanin besok adalah kita datang ke bengkel body buat kita permak sedikit. Kita tidak akan ada merubah dari konstruksi body mobilnya. Jadi kalian bisa ikutin. Kita hanya pasang barang-barang plug and play di mobil ini. Ya kan? Nggak ada yang merubah gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tetap tonton videonya. Nah, sekarang di hari Senin yang cerah ini, gue lagi bawa di all new Honda WRV, lagi muter menuju ke salah satu bengkel. Sebenarnya bengkelnya bukan bengkelnya dia. Jadi gue lagi OTW ke DSG atau detailer di Bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, mau ketemu sama Bapak Dimas dari Auto 39. Mau ngapain? Kita kan kemarin gue udah ngomong tuh tadi, kalau gue bakalan bikin body kit atau add-on buat si WRV ini gitu. Jadi gue akan custom karena memang body kitnya atau add-onnya itu nggak ada yang jual di luaran karena mobilnya masih baru. Jadi kita siapkan body kit custom dengan gayanya elite ya kan, yang simple buat nanti kita pajang di acara Gias buat di bootnya HPM gitu teman-teman. Selain body kit, kita juga akan mengganti beberapa parts, light parts sih. Kita cuman kayak velg, suspensi segala macam buat mobil si WRV ini. Jadi mudah-mudahan nih kita bisa membantu teman-teman buat yang mau nanti mau beli WRV, bisa jadi ada referensi nih kalau mau di WRV kayak gimana sih gitu. Jadi kita coba buat ngebangun WRV ini yang reliable buat teman-teman pakai harian, tapi penampilannya juga oke banget. Jadi sekarang kita menuju ke DSG buat ketemu Bapak Dimas buat kira-kira kayak gimana body kita yang enak kayak buat si WRV ini. Oke? Jangan kemana-mana, kita tonton videonya. Nah, sekarang kita udah di DSG Auto Detailer di Pondok Pinang, ketemu sama Bapak Dimas dari Auto 39. Ini emang bukan bengkelnya, tapi nanti yang ngerjain bakalan di Auto 39. Bengkelnya di mana, Teng? Tanah Kusir ya? Yoi, itu yang bangun pandem gua kemarin segala macem tuh, banyak lah mobil-mobil project dari Elite yang ngecat di Auto 39. Nah, sekarang Bapak Dimas kebagian buat body dari WRV yang akan kita bikin dengan body kit. Ini kan nggak ada Teng body kit ya di luar, ya kan? Tadi gue udah mention. Nah, kira-kira bakal kayak gimana Teng body kit yang pas buat si WRV ini?
Ya, gua rasa kalau buat pengguna WRV ini mungkin mengarahnya ke sporty kali ya. Jadi body kitnya mungkin ya kita bikin modelnya lebih sporty aja. Nah ini kalau tadi gue udah ngobrol sama Mas Dimas dari Auto 39, kita bakalan add-on depan ya? Ya, add-on depan, side skirt, diffuser belakang, terus mungkin ada beberapa di LED chrome. Sama wing belakang juga ya? Ya, wing belakang juga. Jadi buat lebih terkesan sporty. Nah si side skirt juga nanti ya Teng ya? Side skirt ini jadi yang bawah ini nanti kita lepas, nanti kita buatin lagi dengan alur garis si body. Ya nanti modelnya kita sesuaiin sih, gitu. Nah yang menarik ini di wing belakang. Wing belakang kita nggak akan ada pergantian ya? Ya, kalau wing belakang nih kita nggak rubah, nanti mungkin akan ada shape di sini, tempelan aja nih. Tempelan supaya ya sizingnya lebih keluar sedikit. Kenapa? Karena jadi gini, buat teman-teman semua nanti yang pakai WRV, jadi bisa masang sendiri dan jadi bisa plug and play di wing kalian. Jadi nggak perlu ganti wing, bener ya? Iya betul. Ya, kan? Sama diffuser belakang. Diffuser belakang juga kita akan tambahin diffuser belakang ya, biar lebih terkesan sporty. Nah, diffuser belakang itu mungkin nanti kita cari yang si offset dari velgnya keluarnya sebesar ini. Nanti kita kasih palang-palangan gitu ya. Nanti diffusernya sini dengan double exhaust. Nah, kalau ngomongin masalah ini kan ada yang silver depan belakang nih. Yeah. Ini akan suara body nanti ya? Iya, nanti atau hitam? Nanti kayaknya biar ada aksen mungkin hitam ya. Hitam ya? Hitam ini sama tatakan plat nomor. Oke. Hitam. Nanti kita pantes-pantesin aja. Yoi, jadi buat teman-teman semua yang pakai WRV, tungguin aja. Nanti kelihatan kayak gimana. Biar bisa nongol di Gias, kalian langsung datang ke Gias buat lihat body ini. WRV setelah dimodif dari Elite dan bodinya dipegang sama Auto 39 akan kayak gimana. Nah sekarang si WRV sudah masuk ke sesi ganti kaki-kaki. Sekarang kita lagi ganti per pakai Tain. Made in Japan bos, ya kan? Ini per yang baru, ini per yang lama. Kita pakai Tain S-Tech teman-teman. Jadi kalau kalian beli Tain itu Sport Kit ada S-Tech dan H-Tech atau H-Tech. S-Tech itu bisa lebih pendek 3 cm dibanding H-Tech gitu. Kurang lebih sekitar 5 cm lebih pendek dibanding kalau kalian pakai per standar. Nah, perbedaan Tain Tain ini agak lebih besar pernya, yang dimana bandingannya akan jauh lebih enak, tapi lebih pendek gitu. Jadi yang sekarang nih pakai Tain S-Tech. Nanti kita lihat mobilnya akan kayak gimana saat dipendekin. Kita juga bawa velg untuk fitting doang. Nanti kita coba buat ngelihat gimana keluarnya, tapi bukan velg yang sebenarnya ya. Nanti kita akan ganti lagi ini buat fitting doang. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Sekarang kita lagi coba rasanya ya Brem ya, setelah diganti Sport Kit pakai Tain S-Tech. Betul. Ini lebih pendek dibanding Tain yang H-Tech atau H-Tech karena S-Tech ini bisa lebih dibilang lebih sporty kali ya bentukannya ya. Lebih performance. Nah tapi enak ya Brem, si Sport Kit ini nih tidak mengesampingkan rasanya. Nih ada slip up. Enak. Malah handphone gue yang jatuh gitu teman-teman. Jadi masih enak lah speed bumpnya. Enak ya kan. Kalau untuk penampakan Cakep. pas. Kita nggak jadi buat tes velg karena memang kebetulan memang ada miskom. Entah itu kita yang miskom atau dia yang miskom. Jadinya velgnya nggak usah dicoba. Kita udah setting bawa ban dan velg bawaan dari WRV atau WRV. Jadi buat teman-teman semua nih bisa coba. Kalau yang pakai WRV nih, yang biasa kita bisa terlihat ini semi SUV ya Brem ya, atau bisa dibilang mobil crossover, ternyata cakep buat dipendekin. Benar. Gitu. Berarti nanti kita akan lihat lagi setelah mobilnya dipasangin body kit dan dipasangin velg yang nyetel buat mobil ini. Buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap tonton videonya.
Nah, setelah kemarin kita ganti sport kit pakai Tain yang menyebabkan mobilnya jadi lebih pendek, yang dimana juga rasanya tetap masih enak nih buat teman-teman yang masih pakai mobilnya harian. Ini mobil masih reliable banget, masih enak banget dipakainya. Terus kita juga kemarin habis pasang add-on body kit custom untuk WRV ini gitu. Nah, setelah itu ini yang paling penting sih, saat ini mungkin bisa jadi salah satu hal yang pertama kalian kepikiran buat ganti, yaitu knalpot. Nah, knalpot juga kita custom nih teman-teman nih. Semuanya pipanya kita pakai stainless 2 inci dengan semua tabungnya kita ganti stainless juga. Yang menarik ini ada di belakang. Karena desain body kitnya itu keluarnya 2 knalpotnya, jadi kita keluarin 2 juga. Kalau kalian lihat di sini ada tabung stainless lurus, habis itu kita elbow buat jadi 2 keluarnya gitu. Jadi ke kiri 1 dan ke kanan 1. Dan dua-duanya fungsi, kan ada yang cuman apa ngomongnya ya, pajangan doang nih. Nah, ini dua-duanya fungsi teman-teman, karena semuanya fungsi gitu. Jadi kita pengennya semuanya fungsi. Dan ini ukuran knalpotnya 2 inci dan sudah dilengkapi sama lubang-lubang untuk sensor O2 sensor. Jadi untuk cek engine semua segala macam nggak ada yang nyala gitu teman-teman. Nah, semuanya bahannya stainless. Si tail pipe juga kita bikin pakai yang sangat minimalis dari stainless juga, biar mobilnya tetap terlihat rapi tapi cakep juga gitu. Nanti kita dengerin suaranya. Sebenarnya gue suka banget mobil ini saat baru pertama kali nyala. Kita dengerin bareng-bareng ya pas knalpotnya nyala. Dan menurut gue masih suaranya masih enak banget buat dipakai harian. Jadi nggak dengung ke dalam teman-teman. Nah, ini knalpotnya saat baru nyala teman-teman. Tuh, enak banget ya, suaranya khas banget. Jadi lihat mobil ini, wih nyala nih mobil ini, tetap bersuara. Sama pas digas juga nggak terlalu dengung. Coba digas dikit. Suaranya pun enak banget. Jadi tuh, nggak terlalu dengung teman-teman. Tuh, nggak terlalu dengung, enak banget. Jadi buat kalian yang masih pakai mobil ini buat harian, knalpot ini nggak akan ganggu kenyamanan berkendara di mobil kalian. Nah, karena bodi kita udah, suspensi juga udah, sport kit, terus knalpot juga udah, kayak nggak pas kalau kita nggak ganti ban sama velg. Sekarang kita lagi di BNT Proban di daerah RC Veteran buat pasang si velg dan ban baru yang akan nanti dispuring dan dibalancing oleh tim dari BNT Proban gitu. Untuk velgnya kita pakai work ring 17 sama seperti ukuran standarnya. Kenapa? Karena buat biar teman-teman juga kalau yang memang nggak ada budget untuk beli ban dan beli velg, jadi cukup beli velgnya aja, bisa pakai ban bawaan standar dari WRV. Nah teman-teman, sekarang udah kepasang nih si ban Michelin dengan profil 225/50/17 yang seharusnya 215/55/17. Nah, untuk bannya, untuk velgnya sekarang pakai ukuran 17/7, offsetnya 38. Sebelumnya sama juga 17/7 juga, tapi offsetnya 55. Jadi memang ini hanya modelnya aja yang kita ganti sama untuk offsetnya atau titik keluarnya dari si tromolnya biar mobilnya lebih padat gitu teman-teman. Nah, untuk ban, velg dan si sport kitnya kita beli dari Mas Mamat dari Riverside Wheels gitu. Lu yang nonton pasti udah tahu dong. Nah, itu dia tuh penyedianya si ban Michelin ini, velg work dan si sport kit dari Tain-nya. Nah, sekarang lagi di spuring nih sama tim dari BNT Proban. Di balancing juga udah bagus semua karena ini velg dan ban baru itu belum tentu juga teman-teman lurus. Jadi memang setelah kalian pasang velg dan ban baru pula harus butuh di balancing. Jadi udah kita balancing tadi. Nah, sekarang kita spuring.
Ini gue nggak akan kasih banyak-banyak untuk si penampakan mobilnya karena nanti akan ada finishing touch dari tim dari Indonesia sebelum kita reveal mobil ini secara keseluruhan. Buat yang penasaran, jangan lama-lama tonton videonya. Rasa di mobilnya. Menurut gue sih nggak ada perubahan yang berarti banget ya teman-teman. Untuk rasanya tetap enak. Cocok banget buat kalian yang mau modif mobilnya, tapi mobilnya juga digunakan untuk kepentingan sehari-hari, misalnya bekerja, kuliah dan segala macam. Mobilnya tetap enak dilihat dan tetap enak dipakai gitu. Dan suara knalpotnya yang dengan settingan yang kemarin kita bikin itu juga menurut gua tidak terlalu bising ke dalam, dan rasa-rasanya nih kita harus mencoba si performanya kali. Itu kalau karena Matic ya teman-teman ya, di rem tanggung itu dia suaranya agak lumayan besar, tapi kalau kita lepas sedikit hilang gitu. Responnya kalau menurut gua sih responnya jauh dibanding pakai knalpot standar teman-teman. Jadi ini menurut gua udah cukup sih buat kalian yang suka sedikit berbunyi mobilnya dan tetap nggak terlalu berisik buat kalau bisa jalan masuk tol. Dan responnya enak banget ya, lumayan berasa lah bedanya dengan pakai knalpot standar. Handlingnya sih yang gue suka karena bannya lebih lebar dibanding ban standarnya, padahal bannya velgnya lebarnya sama, jadinya mobilnya lebih napak. Terus karena lebih tipis juga, jadi karena udah tapaknya lebarin dan bannya lebih tipis, jadi fittingan sama bodinya jadi pas banget teman-teman, bisa ketemunya rata. Dan handlingnya jauh lebih enak karena bannya lebih lebar, lebih napak napak ke aspalnya, ke jalanannya itu lebih banyak. Sama bandingannya sih yang gue suka sih, sama mobilnya tuh bannya nggak ada bunyinya, jadi itu noise di ban itu sangat sedikit lah pakai ban si Michelin ini. Enak lah pokoknya, cocok lah buat kalian yang masih mobil dibawa mungkin jalan-jalan jauh, road trip, ataupun buat ngeceng juga oke banget ya dengan penampakan ini. Ground clearance oke, penampakan oke, dipakainya rasanya juga oke banget kok. Enak banget men, sumpah. Coba belokan. Jadi ini bisa kalian contoh sih gitu dengan modifikasi yang menurut gua simple, tapi si rasanya pun jadinya maksimal gitu. Keren. Penasaran hasil keseluruhannya gue persembahkan Honda WRV di Elite Indonesia. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama dari muka depan dulu, teman-teman. Ini dari atas, si grill ini udah kita delete chrome ngomongnya. Yang dimana dijadikan ininya harusnya chrome, tadi kita jadiin hitam doff.
Kenapa? Supaya mobilnya agak lebih galak sedikit dari depan. Nah, untuk body kit add-on yang kayak gue bilang, ini add-onnya memang agak bergaya racing supaya buat mumpuni buat teman-teman yang kalau kemarin teman-teman dari Honda itu ngomongnya masih antusiasnya ini bergaya racing. Jadi kita bikinin dengan air duct di sini kanan kirinya dengan lip yang plug and play. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan lip depan ataupun body kit ini bisa langsung order ke di Elite Indonesia. Gitu. Nah, nggak cuma depan doang teman-teman, kita ada side skirt juga. Side skirtnya juga kita bikin minimalis banget dengan ada tambahan splitter di bawahnya yang menjadikan mobilnya terlihat lebih pendek seperti depannya. Tapi nggak usah khawatir, kita udah coba kemana-mana semua dengan settingan seperti ini, nggak nyusahin teman-teman semua yang mau pakai mobil ini tetap buat kendaraan hariannya. Terus kita arah ke belakang teman-teman. Arah ke belakang memang karena konsepnya racing. Jadi dijadikanlah nih jadi seperti diffuser belakang. Jadi ini ada two piece lipnya yang di atas dan di bawah. Ini untuk lebih terkesan racingnya. Jadi diffusernya dengan outlet knalpotnya jadinya ada dua teman-teman. Atau keluar knalpotnya ada dua, kiri dan kanan, dan dua-duanya fungsi. Gitu. Suaranya juga enak, estetikanya juga enak. Ngelihatnya juga nggak berlebihan. Kalau buat teman-teman yang kayak berlebihan ya, kalian harus lihat pas lagi dari belakang. Mobil ini semok banget, cakep gitu. Dan yang paling menarik adalah tadi udah lip depan udah, si side skirt udah. Ini yang paling menarik adalah wing belakangnya, yang dimana kita kondomin wingnya. Ini adalah seperti dia nempel ke wing standarnya, yang dimana bentuknya kalau kalian lihat dari samping sini bentuknya jadi lebih gondrong ke belakang, yang menjadikan proporsional antara si diffuser belakang dan si wingnya menjadikan mobilnya terlihat racing banget dari samping sini gitu. Dan yang paling menarik adalah karena ini mengsarungin wing standarnya, third brake clamp yang ada di sini pun jadinya berfungsi dengan sempurna teman-teman. Dan yang paling menarik adalah semuanya ini plug and play teman-teman, tidak ada yang merusak. Dan kemarin tim dari Elite Indonesia sudah mencoba untuk membongkar body kitnya dan masang lagi. Jadi buat teman-teman semua yang mau masang body kitnya di rumah, ini bisa banget gitu. Mobil body kit WRV kerjasama dari Honda Prospect Motor dan Elite Indonesia ini semuanya bolt on alias plug and play teman-teman. Sama kemarin kan gue udah ada beberapa pembahasan ya. Ini akan menjadikan sewarna body atau tetap warnanya semi doff. Ternyata kita putuskan untuk semi doff teman-teman, menjadikan ini mobilnya jadi lebih galak. Ya mungkin tergantung balik lagi ke selera. Buat teman-teman yang mau sewarna body ya silakan aja, mungkin akan jadi lebih manis. Tapi kalau kita ngelihatnya kita mau bikin agak lebih galak, jadinya kita hanya warnain si semi doff seperti over fendernya bawaan dari WRV-nya gitu. Jadi kalian budgetnya juga nggak begitu banyak kalau mau ngikutin kayak gini. Cuma tinggal beli body kit dengan warna semi doff, langsung tinggal pasang-pasang aja. Yang menjadikan tambah manis ini adalah si stiker body ini. Stiker body ini jelas saya ini mereknya ya gitu, tapi menjadikan catchy banget. Sama kaca film. Kaca film tadi gelap banget, setelah dibeningin mobilnya jadi terlihat lebih clean. Nah, sekarang kita masuk ke kaki-kaki. Kalau ngelihat dari kalian bisa lihat dari belakang sini, penampakan ban dan fender ini pas banget. Jadi ini kalau mau buat nyontek, ini lebarnya spek velgnya 17x7, offsetnya 38 dengan bannya 225 50 17 teman-teman. Yang dimana velg standar dari WRV itu tetap 17x7. Karena penampakannya juga enak, tapi kan banyak yang menanya dong, kok nggak dinaikin ringnya? Karena kita pengen mobil ini display ke teman-teman semua, dan untuk display di gas nanti mobil tetap masih bisa dipakai untuk harian dan tidak menyusahkan kalian-kalian. Jadi kita tetap pakai 17 dengan velg yang tadi speknya udah disebutin, sama suspensinya pakai Tain, sport kit dari Tain S-Tech teman-teman gitu. Kalau lihat sekarang belakangnya 3 jari dan di depannya itu 2 jari. Kalau pertanyaan kenapa dibikin nungging mas? Ini mobil untuk harian, jadi kalau dipakein full penumpang mobilnya akan rata kalau bagasi. Jadi buat teman-teman semua yang settingannya, kok nanya sih mas, kok agak nungging ya mobilnya? Ini setelannya memang buat harian, jadi kalau misalnya kalian bawa barang, bawa orang di belakang, mobilnya akan terlihat rata gitu.
Nah, kalau yang di belakang, yang di depan juga menarik banget karena si desain dari si over fender dari WRV ini ada lebih lebar di sini teman-teman. Kalau ngeliat di sini, jadi bannya pas banget duduknya rata sama fender. Gitu. Jadi pokoknya eksekusi mobil ini menurut gue simply minimalis tapi dengan hasil atau output yang optimal gitu. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran melihat mobil ini dari dekat, mempelajari ngelihat dari hasil eksekusi body kitnya, bisa langsung mampir ke Gias di boothnya Honda. Mobil ini akan dipajang dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2023. Jadi buat teman-teman semua yang belum beli mobil ataupun lagi cari mobil untuk keluarga dan bisa langsung kira-kira mobil apa ya kalau misalnya dimodif tapi langsung ganteng, bisa langsung cek ke boothnya Honda di Gias dari tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 2023 buat nyobain si WRV ini, apalagi dengan body kit di Elite Indonesia yang menjadikan mobil ini yang tadinya udah manis jadi tambah keren lagi. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, kalian udah bisa lihat mobil ini langsung di acara Gias di boothnya Honda. Apalagi yang lagi mau cari mobil, mobil ini kayak cocok deh untuk dipakai harian, dipakai ngeceng, dipakai buat keluarga, dan yang paling keren kalau pakai body kit dan add-on dari Elite Indonesia, kalian bisa tambah keren. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!